Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul bersih atau pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan renungan diambil dari Mazmur 119, 9 sampai dengan 15 yang berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Firman Tuhan atau judul daripada firman Tuhan bersih diambil dari ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Renungan ini dipersiapkan untuk melayani remaja-remaja atau pemuda. Tapi saya percaya prinsip-prinsip untuk hidup bersih sangat-sangat relevan juga untuk segala umur, baik dewasa maupun lanjut usia. Ada 6 prinsip yang ingin saya bagikan dari firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana supaya kehidupan kita bersih. Yang pertama, intense. Ayat 10 berbunyi, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Intens itu adalah sungguh-sungguh atau segenap hati. Tidak setengah-setengah seperti di Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Jadi prinsip ini penting agar kita mempunyai hidup yang bersih. Kita harus sungguh-sungguh menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi janganlah kita hanya mencari Tuhan pada waktu kesusahan atau ada kebutuhan. Pentingnya kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada pendeta adalah bagaimana mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupku. Maka jawabannya cuma satu kata, yaitu relasi. Sebagai ilustrasi, Tuhan tidak akan menunjukkan peta kehidupan kita. Tuhan tidak akan menunjukkan disinilah engkau akan lahir, disinilah engkau akan sekolah, disinilah engkau akan kuliah, bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita akan digenapi bila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati atau intense. Jadi prinsip pertama untuk mempunyai hidup yang bersih adalah kita dengan segenap hati mencari Tuhan, agar kita tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Kemudian yang nomor dua adalah hafal. Ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pentingnya kita menghafal ayat adalah pada saat kita ada pergumulan atau permasalahan dan tidak ada Alkitab di dekat pada saat itu, maka ayat-ayat hafalan ini dapat menguatkan kita, dapat menopang kita, dapat membimbing kita. Ada beberapa ayat yang baik untuk dihafal seperti Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kolose 3:23 juga menjadi ayat yang baik untuk dihafal. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeremia 29 ayat 11 adalah ayat hidup saya dan juga ayat perkawinan saya dengan Sandra. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Filipi 4 ayat 13 juga menjadi ayat yang baik untuk dihafal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat-ayat dari pembelajaran kita pun saat ini juga baik untuk dihafal, seperti Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Atau ayat kita, bersih, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi penting kita menghafal ayat agar kita mempunyai kehidupan yang bersih. Nomor 3, belajar. Ayat 12 berbunyi, terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Agar kita mempunyai hidup yang bersih, kita harus mau menerima pengajaran. Kita harus mau belajar firman Tuhan dan kebenarannya. 2 Timotius 2 ayat 15 berbunyi, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat, berbunyi, study to show thyself approved unto God. Belajarlah untuk menunjukkan bahwa engkau berkenan kepada Tuhan. A workman that needeth not to be ashamed. Pekerja yang tidak perlu merasa dipermalukan. Rightly dividing the word of truth. Dengan benar mempelajari firman kebenaran. Ezra 7 ayat 10 juga akan menguatkan kita. Di situ dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kita dikuatkan juga dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17 betapa pentingnya firman Tuhan itu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Aplikasi penting dari prinsip yang kita pelajari adalah pentingnya kita membaca buku Kristen yang baik, mengikuti pemahaman Alkitab, kelompok-kelompok Bible Study atau sekolah minggu, atau juga kita mungkin mempunyai waktu-waktu pribadi untuk mempelajari Alkitab, karena dengan mempelajari kita dapat iman kita dapat bertumbuh dan kita semakin dewasa. Dalam belajar itu pun kita tahu bagaimana berdoa, bagaimana melayani, bagaimana bersaksi, bagaimana bersekutu dalam gereja, bagaimana hidup dalam suatu perkawinan yang kudus. Jadi penting sekali untuk kita hidup bersih adalah dengan mempelajari firman Tuhan. Kemudian yang keempat, siarkan atau beritakan atau ceritakan. Ayat 13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Dengan kita membagikan firman Tuhan, maka mereka yang sudah percaya akan dikuatkan, dan mereka yang mendengar tetapi belum percaya akan mengenal Tuhan. Aplikasinya bagaimana kita menyiarkan firman Tuhan? Ada beberapa hal, mungkin dengan mengajar, mungkin dengan memberitakan dalam bentuk khotbah atau renungan, mungkin juga dalam memberikan kesaksian, atau juga dalam bentuk puji-pujian dengan menyanyikan sebuah lagu yang akan menguatkan. Jadi penting juga kita untuk hidup bersih, penting juga kita menyiarkan, membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Nomor 5, estimasi.
Ayat 14 berbunyi, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Estimasi, perkataan lainnya adalah menganggap, atau memperkirakan, atau mempertimbangkan. Mungkin ayat ini dapat lebih diperjelas dari Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dalam bahasa Inggrisnya ayat 26 berbunyi, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Esteeming artinya estimasi, itu artinya memperkirakan, mempertimbangkan. Kalau kita simpulkan, Musa menolak kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan oleh Mesir dengan mempertimbangkan bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi sebagai anak-anak muda ataupun kita di segala umur, setiap hari dunia menawarkan tawaran-tawaran. Ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Dan kita dapat menolak tawaran-tawaran yang tidak baik itu dengan mempertimbangkan, dengan melakukan estimasi. Mungkin lebih praktis lagi, hanya ada dua pilihan dari tawaran-tawaran ini. Treasure or trash. Treasure itu harta, atau trash itu sampah. Jadi misalnya, kalau kita diajak teman-teman untuk bolos kelas atau bolos kuliah, pertanyaan, apakah itu treasure, harta, atau trash, sampah? Maka kita dapat menjawab, itu adalah trash, jangan lakukan. Contoh lain misalnya, rajin sekolah minggu, apakah itu treasure or trash? Maka kita dapat mengatakan bahwa itu adalah treasure, adalah harta. Contoh lain lagi, berbohong kepada orang tua, apakah itu treasure or trash? Sudah pasti kita dapat mengatakan bahwa itu trash. Jadi kesimpulannya adalah dalam hidup ini akan ada tawaran-tawaran. Dan bila tawaran itu tidak baik, tidak menyenangkan Tuhan, maka kita harus berani menolaknya karena ada pertimbangan, ada pemikiran. Di Amerika ada saat-saatnya waktu itu terkenal dengan istilah WWJD atau What Would Jesus Do? Ini untuk memperingatkan anak-anak muda. Biasanya mereka diberikan gelang karet yang ada tulisan WWJD. Jadi pada saat kegiatan sehari-hari ada hal-hal yang menjadi tawaran, kemudian mereka harus mempertimbangkan apakah itu baik atau tidak, maka mereka akan melihat kata-kata ini, What would Jesus do? Jadi seperti lagi misalnya diajak bolos. Pertanyaannya, what would Jesus do? Apakah Tuhan Yesus sebagai murid akan bolos atau berbohong atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Jadi sebagai anak-anak muda, mari kita belajar menolak tawaran-tawaran dunia atau kenikmatan-kenikmatan dosa dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan apakah itu treasure, harta, atau itu trash, sampah. Kemudian yang terakhir, renungkan. Ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Prinsip atau aplikasi praktis dari ayat ini adalah pentingnya saat teduh setiap hari. Apa menjadi alasan bagi kita untuk tidak saat teduh? Mungkin akan ada yang menjawab capek, mungkin ada yang menjawab sibuk, mungkin juga ada yang menjawab malas, dan lain-lain. Tapi teladan kita dalam bersaat teduh adalah Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus sibuk atau tidak dalam pelayanannya? Kita akan lihat Tuhan Yesus itu juga sibuk, tapi dia tidak lupa bersaat teduh. Dia tidak lupa waktu doa pribadinya dengan Tuhan. Di Markus 1:21 dan seterusnya berbunyi,
Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Maka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simeon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Dengarkan kalimat ini. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus menjadi teladan kita sesibuk-sibuknya kita dalam semua kegiatan kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, atau sebagai pekerja. Jangan kita lupakan saat bersaat teduh. Karena waktu yang paling penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan bukan pada saat ia melakukan pelayanan, bukan pada saat ia melakukan pekerjaan. Kita akan pelajari dengan terus bertumbuh bahwa waktu yang paling penting bagi pengikut Kristus adalah justru pada saat kita berdiam diri dalam waktu-waktu doa kita, merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam waktu saat teduh, yaitu dengan berdoa, membaca firman, kemudian tidak terburu-buru, menulis apa yang kita pelajari, kemudian doakan lagi dan kita lakukan apa yang kita renungkan dan kita bagikan kepada orang lain. Yosua 1 ayat 8 memperjelas prinsip ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi prinsip penting kalau hidup kita ingin berhasil dan beruntung, berarti kita harus bertindak hati-hati. Dan untuk kita bertindak hati-hati, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Jadi sebagai penutup, hari ini atau saat ini kita kembali mempelajari dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 15, fokusnya di ayat 9 dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Untuk hidup bersih kita perlu intens mengikut Tuhan, mencari Dia sungguh-sungguh, kemudian menghafal ayat, kemudian mempelajari firman, kemudian menyiarkan firman itu, membagikannya, kemudian memperkirakan semua tawaran-tawaran yang datang, dan bila mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tolak. Kita dapat menilai dengan apakah itu sampah, trash, atau treasure, harta. Kemudian mungkin yang paling penting agar kehidupan kita adalah kehidupan yang bersih, adalah kita sediakan setiap waktu saat teduh kita, waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita atur kembali pokok-pokok pemikiran ini, maka judul renungan saya bersih
adalah B-nya belajar, E-nya estimasi, R-nya renungkan, S-nya siarkan, dan I-nya intens, dan terakhir H, hafal. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, dan Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapannya. Haleluya. Amin.